Selamat pagi, kita lanjutkan materi tentang fungsi. Hari ini kita akan bicara tentang komposisi fungsi. Jadi di komposisi fungsi ini misalkan saya punya 3 buah himpunan, sebut aja A, B, dan C, di mana G itu adalah aturan yang memetakan dari A ke B, dan F itu adalah aturan yang memetakan dari B ke C. Nah, dengan catatan bahwa B ini adalah merupakan himpunan yang bukan merupakan himpunan kosong. Jadi kalau kita lihat dari pemetakan yang ada, B ini adalah merupakan rings dari G dan dia adalah merupakan domain dari F. Apabila kita lakukan aturan ini secara berturut-turut, jadi dari A ke B, kemudian dilanjutkan dari B ke C, maka aturan ini bisa kita lakukan selama rings dari G dan domain dari F ini adalah bukan merupakan himpunan kosong. Jadi syaratnya sebuah fungsi di mana saya ingin memetakan dari A langsung menuju C dengan melalui dua aturan yang seperti ini adalah sebuah aturan yang disebut dengan F bundaran G atau komposisi dari F bundaran G. Syaratnya F bundaran G ini ada itu apabila rings G diiriskan dengan domain F, itu hasilnya bukan merupakan himpunan kosong. F bundaran Gx sendiri didefinisikan sebagai F dari fungsi Gx. Nah, secara umum F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Sebagai contoh, diketahui Fx sama dengan log X dan Gx-nya sama dengan akar X. Pertanyaan yang pertama, apakah F bundaran G itu ada? Kalau F bundaran G ini ada, maka Anda diminta untuk menentukan bentuk dari F bundaran G. Jadi menjawab untuk pertanyaan yang A, apakah F bundaran G ini ada, maka Anda perlu melihat pada syarat dari F bundaran G. Jadi tadi dikatakan syaratnya kalau F bundaran G itu berarti saya punya rings dari G diiriskan domain dari F, hasilnya bukan merupakan himpunan kosong. Jadi kita lihat sama-sama. Gx adalah sama dengan akar X, maka rings G kita dapatkan adalah Y lebih besar sama dengan 0. Sedangkan Fx itu sama dengan log X, maka domain dari F itu tidak lain adalah X lebih besar daripada 0. Nah, dari dua ini kemudian kita cari irisannya. Jadi kalau diiriskan F bundaran RG diiriskan dengan domain F, itu irisannya berarti 0 sampai dengan tak hingga, atau dengan kata lain irisannya ada, tidak merupakan himpunan kosong, maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa F bundaran G itu bisa didefinisikan. Nah, apa F bundaran G itu? F bundaran G ini sama dengan F dari Gx. Jadi kalau kita lihat Gx-nya adalah akar X, berarti nanti kita dapatkan ini adalah F dari fungsi akar X. Cara mendapatkannya bagaimana? Anda lihat pada fungsi fx, kemudian setiap x yang ada pada fx kita gantikan dengan akar x. Maka hasil yang kita dapatkan tidak lain adalah log akar x. Ini yang disebut dengan F bundaran G. Ya, dari komposisi kita masuk ke fungsi satu-satu. Jadi kalau yang dikatakan sebagai fungsi satu-satu itu artinya untuk setiap x1 dan x2 yang merupakan elemen domain F dengan x1 itu tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Ya, atau dengan kata lain, untuk dua nilai X yang berbeda akan kita dapatkan dua nilai Fx yang juga berbeda. Dari macam-macam fungsi yang sudah kita pelajari, yang merupakan contoh fungsi satu-satu itu adalah fungsi linier.
fungsi akar, fungsi eksponen, fungsi logaritma. Yang bukan merupakan fungsi satu-satu itu adalah fungsi kuadrat, fungsi trigonometri. Namun untuk fungsi-fungsi yang bukan merupakan fungsi satu-satu ini, kita bisa menjadikan fungsi itu sebagai fungsi satu-satu dengan cara membatasi domainnya. Jadi contoh aja, kalau saya punya fx sama dengan x kuadrat. Nah, kalau ini kan domainnya elemen real. Namun kalau domainnya itu saya batasi untuk x yang lebih besar sama dengan 0, maka fungsi fx sama dengan x kuadrat ini akan menjadi fungsi satu-satu. Jadi kalau Anda lakukan pembatasan, maka kita akan dapatkan fungsinya merupakan fungsi satu-satu. Kalau secara geometri, fungsi satu-satu ini adalah sebuah fungsi di mana untuk setiap garis yang sejajar dengan sumbu X, jadi Anda buat garis dimanapun yang sejajar sumbu X, ya, yang melewati kurva tersebut, maka garis-garis ini akan memotong kurva pada satu titik. Jadi ini kalau kita lihat ya, ini fungsi eksponen. Ini kalau saya ambil garis yang sejajar sumbu X, untuk X yang lebih besar daripada 0, maka akan Anda dapatkan garis ini pasti memotong kurva hanya di satu titik. Coba kita lihat yang di sebelah kanan. Ini adalah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Ini kalau saya ambil garis yang sejajar dengan sumbu X, ternyata kita dapatkan garisnya memotong kurva di dua titik. Jadi kalau memotongnya lebih di satu titik pada kurva tersebut, maka fungsi ini tidak bisa kita katakan sebagai fungsi satu-satu. Nah, kalau dia merupakan fungsi satu-satu, maka Anda bisa menentukan inverse fungsinya. Jadi inverse fungsi f dituliskan dengan f inverse, itu adalah sebuah fungsi yang memenuhi f bundaran f inverse itu sama dengan f inverse bundaran f, hasilnya sama dengan identitas atau sama dengan x untuk setiap x merupakan elemen dari domain f. Ya, jika f itu dapat diinverskan, maka akan kita dapatkan bahwa y sama dengan fx jika dan hanya jika x itu sama dengan f inverse y. Domain f itu sama dengan range dari f inverse, range dari f itu sama dengan domain dari f inverse. Langkah untuk mendapatkan inverse fungsi ada 3 langkah. Yang pertama, kalau fungsinya nanti masih dalam bentuk fx sama dengan suatu fungsi dalam variabel x, maka fx-nya Anda misalkan dalam y. Kemudian langkah yang kedua, selesaikan y sama dengan fx ini sehingga diperoleh x sebagai fungsi dari y. Terus yang ketiga, tukar kembali variabel x dengan y dan y dengan x dalam fungsi x itu sama dengan f inverse y. Nah, kalau kita gambarkan grafik fungsi fx dan f inverse x, ya, kalau kita gambarkan dalam satu sistem koordinat, maka kedua kurva, kedua grafik ini merupakan grafik yang simetri terhadap garis y sama dengan x. Jadi ini dua buah kurva ini adalah dua buah kurva yang saling menginverskan. Jadi kalau Anda lihat, ternyata keduanya ini akan simetri terhadap garis y sama dengan x. Contoh ya. Tentukan inverse dari fx sama dengan x plus 2 per x dengan x tidak sama dengan 0. Maka tadi langkah pertama, Anda misalkan dulu y sama dengan fx. Jadi yang tadi di sininya fx Anda gantikan dengan y. Jadi saya punya y sama dengan x plus 2 per x dengan x-nya tidak sama dengan 0. Terus langkah 2, selesaikan y sama dengan fx sehingga diperoleh x itu sebagai fungsi dari y. Maka dari sini kita akan buat, ini mau saya buat x sama dengan.
Sehingga langkah yang harus kita lakukan adalah kita kalikan silang terlebih dahulu. Jadi YX sama dengan X plus 2. Karena tujuannya mau mencari X, maka yang memuat variabel X kita pindah ruas semua ke ruas kiri. Akan kita dapatkan YX min X sama dengan 2. Nah, dari sini karena di ruas kiri keduanya sudah memuat variabel X, maka Anda bisa faktorkan. Akan menjadi X dikalikan Y min 1 sama dengan 2. Atau X-nya sama dengan 2 per Y min 1. Selesai langkah kedua. Terus dari sini langkah ketiga adalah tukarkan kembali variabel X dengan Y dan Y dengan X dalam fungsi X sama dengan F inverse. Jadi kalau tadi X sama dengan 2 per Y min 1, maka kita dapatkan ditukar yang X jadi Y jadi X. Kemudian jangan lupa bahwa nanti X-nya itu sama dengan F inverse Y. Jadi ini X-nya tadi kan sama dengan F inverse Y. Karena di sini sudah dalam variabel X, maka kita dapatkan inverse-nya adalah F inverse X sama dengan 2 per X min 1. Ya, kurang lebih seperti itu untuk fungsi komposisi dan juga inverse dari fungsi. Ini ada beberapa latihan yang bisa Anda coba. Silakan dicoba, kemudian Anda bisa diskusikan dengan asisten. Baik, sampai di sini dulu. Selamat pagi.